Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahinur. Bismillahilladzi huwa mudabbirul umur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh.
Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa JRTV dimanapun pemirsa berada, alhamdulillah kita bertemu kembali pada channel pada malam Rabu ini yang mengupas tentang pemikiran Allahyarham Kiai Haji Dr. Jalaluddin Rahmat. Pada minggu yang lalu kita disuguhkan tentang satu saat bersama Dr. Dedi Jamaluddin Malik yang menceritakan tentang sosok siapa itu Allahyarham, mengkupas dari berbagai sisi, dari sisi kampus dan dari sisi agama. Dengan begitu lugas karena beliau, Bapak Dr. Dedi Jamaluddin Malik adalah rekan sejawatnya. Pada kesempatan ini kita akan mengupas juga tentang sisi-sisi pemikiran Allahyarham. Ada dua narasumber yang kami hadirkan pada kesempatan ini yang akan mengupas satu masalah pemikiran Allahyarham tentang dahulukan akhlak di atas fikih yang nanti akan disampaikan oleh Ustadz Rahmat Hidayat. Yang kedua adalah pemikiran Allahyarham tentang pendidikan. Mungkin masalah pendidikan ini tidak begitu mendalam, tetapi akan disampaikan pada masa yang khusus tentang pendidikan ini. Sementara masalah pendidikan Ustadz Idrus yang akan memberikan bagaimana hasil pendidikan yang dikonsepkan oleh Allahyarham. Para pemirsa, seperti pepatah bahwa gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, dan manusia mati akan meninggalkan nama. Syahid Murtado Mutahari mengatakan bahwa tinta ulama lebih utama dari darah syuhada, dan Mutahari mempersembahkan keduanya. Kita bayangkan seorang tokoh di Indonesia seperti Allahyarham, begitu banyak karyanya, perlu kita sebarkan khusus untuk kebermanfaatan di bumi Indonesia ini. Nah, khusus untuk pemikiran Allahyarham tentang dahulukan akhlak di atas fikih. Bagaimana konsep itu? Mari kita dengarkan penjelasan dari Ustadz Rahmat Hidayat. Pemirsa, silahkan mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa billahi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihil mayamin al-muntajabin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma antiqni bil huda wa alhimni at-taqwa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segenap puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segenap limpahan nikmat, karunia, hidayah, inayah yang sampai saat ini masih tercurah kepada kita semua. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta segenap ahlul bait, dan salam bagi sahabat-sahabat beliau.
Para pemirsa CRTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita semua tahu bahwasanya kepergian Allahyarham guru kita semua, Buya Jalaluddin Rahmat, meninggalkan kedukaan yang tidak akan pernah berakhir, menyisakan kerinduan yang juga tidak akan pernah berakhir. Namun pada waktu yang sama, kita merasakan peninggalan sebuah anugerah yang sangat besar dalam hal pemikiran, yaitu mengenai dahulukan akhlak di atas fikih. Meski banyak pihak yang tidak memahami atau malas untuk memahami apa sebenarnya yang ingin disampaikan oleh Allahyarham dengan dahulukan akhlak di atas fikih. Banyak pihak yang hanya melihat pada judul, tapi ia tidak mau membaca apa isi di balik judul itu. Banyak pihak yang kemudian menganggap bahwa pandangan Allahyarham bertentangan dengan konsep dasar ajaran Ahlul Bait alaihissalatu wassalam. Tentunya pandangan terhadap beliau yang seperti ini adalah pandangan yang mewakili pandangan-pandangan fikih minded kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Padahal kalau kita telusuri, sebenarnya apa yang ingin disampaikan oleh Allahyarham dengan dahulukan akhlak di atas fikih itu adalah konsep yang diajarkan kepada kita oleh para imam Ahlul Bait alaihissalatu wassalam, yang pada gilirannya disampaikan oleh para marji, terutama oleh Sayyid Ali Khamenei, semoga Allah Subhanahu wa taala memelihara beliau, tentang dahulukan akhlak di atas fikih. Maka saya sering sampaikan kepada kawan-kawan bahwasanya sebelum Allahyarham memperkenalkan kepada kita dahulukan akhlak di atas fikih, sebenarnya hal itu pernah disampaikan juga oleh Sayyid Ali Khamenei di dalam Ajwibatul Istifta'at, buku fatwa atau kumpulan fatwa beliau. Pada satu bagian beliau mengatakan, alal mustahid al-hukmu wa alal muqallid at-tashkhis, bahwa seorang mustahid punya kewajiban untuk menentukan hukum sesuatu. Akan tetapi muqallid punya juga kewajiban yang tidak kalah pentingnya, yaitu menentukan maudhu atau objek daripada hukum itu sendiri. Ketika kita mendapati hukum misalkan bahwa khamr itu haram, maka yang menentukan, atau kita buat contoh yang berbeda. Misalkan ikan yang tidak ada sisiknya, misalkan, itu haram untuk dimakan. Menentukan atau penentuan akan hukum haramnya makan ikan yang tidak bersisik itu adalah wewenang mustahid. Tapi menentukan mana ikan yang ada sisiknya dan mana yang tidak ada sisiknya itu wewenang tukang ikan, atau paling tidak ahli dalam hal ikan. Bahkan disebutkan di dalam fatwa beliau, bahkan jika ada pertentangan antara marji dengan tukang ikan, jika itu berhubungan dengan hukum, maka yang didahulukan adalah marji. Tapi jika pertentangan itu berhubungan dengan maudhu atau yang dikenai hukum, yaitu apakah ikan A ada sisiknya atau tidak, maka itu lebih dimenangkan tukang ikan ketimbang marji atau mustahid. Artinya, di dalam hierarki masyarakat Ahlul Bait alaihissalatu wassalam, kita menemukan bahwasanya masing-masing dari mustahid
atau muqallid punya tugas untuk menentukan dua hal yang berbeda. Yang satu menentukan hukumnya, yang satu menentukan maudhu' hukumnya. Dan ini yang menciptakan akurasi yang sangat besar di dalam menentukan sikap dalam menghadapi sesuatu. Makanya di Iran sana ada yang namanya Usbu'ul Wahdah atau Minggu Persatuan, yaitu kolaborasi antara hauzah atau pondok pesantren dengan kalangan universitas. Dan keduanya merupakan dua bagian yang sangat penting di dalam menentukan hukum secara lebih akurat. Allah yarham Buya Jalaluddin Rahmat mengajarkan kepada kita, mengenalkan kepada kita akan hal itu melalui dahulukan akhlak di atas fikih. Kita punya kewajiban untuk menentukan maudhu' hukumnya. Kita taat kepada marji' dalam hal hukumnya, tapi kita punya kewajiban untuk menentukan maudhu' atau yang dikenai hukumnya. Dari sini kita kemudian memahami betapa kita harus merubah cara berpikir kita kalau memang belum berubah. Bahwa setiap kita punya kewajiban untuk jeli di dalam melihat kondisi di sekitar kita. Dan memang itulah yang harus kita lakukan. Saya tidak tahu apakah contoh ini kemudian layak, kalau tidak nanti mohon di-cut. Misalkan, penentuan hilal misalkan. Penentuan hilal itu sudah jelas hukumnya dengan ru'yah. Tapi kemudian maudhu'nya jelas, yang namanya orang Indonesia tidak bisa merujuk kepada fatwa atau hasil ru'yah misalkan di Iran. Kenapa saya menyebutkan seperti itu? Karena masih banyak orang awam yang memahaminya bahwa kita harus ikut negara tertentu, kita harus ikut Iran misalkan dalam hal ini. Padahal tidak. Dan itu satu hal yang sederhana sebenarnya. Kemudian banyak juga orang yang kemudian salah paham bahwasanya saksi untuk menentukan masuknya hilal itu harus dari kelompok tertentu. Kita sebut harus misalkan Ahlul Bait misalkan. Padahal tidak ada itu di dalam hukum fikih yang melakukan ru'yah itu harus orang Ahlul Bait. Siapapun yang adil, punya kemampuan, bahkan ada perbedaan misalkan antara Syed Ali Khamenei dengan Ayatullah Sistani misalkan, yang satu boleh menggunakan alat teropong, yang satu tidak boleh menggunakan, harus dengan mata telanjang. Nah, hal-hal seperti itu yang sebenarnya harus memberikan satu pelajaran kepada kita bahwa harus ada satu sinergi antara marji' dan muqallid, antara mujtahid dengan orang seperti kita yang bertaklid, yang menghadapi sendiri fenomena-fenomena yang ada di hadapan kita. Dan itu sebenarnya hakikat dari apa yang ingin disampaikan oleh dahulukan akhlak di atas fikih. Dahulukan akhlak di atas fikih ini juga memberikan kita satu nilai plus dalam aktivitas dakwah kita, terutama kepada masyarakat kita yang memang sejak awal dihiasi dengan kebinekaan, dihiasi dengan berbagai macam perbedaan yang tidak perlu dipertentangkan sebenarnya. Karena perbedaan dalam hal maudhu' itu wajar. Kita berbicara misalkan mengenai takiyah misalkan. Kapan kita bertakiyah, kapan tidak. Tidak bisa menentukan bahwasanya kamu harus bertakiyah, kamu tidak boleh bertakiyah. Kita menilai orang lain seharusnya tidak bertakiyah tapi bertakiyah, tidak bisa. Karena setiap tempat barangkali memiliki kondisi yang berbeda. Dari sini kemudian lahirlah satu
selalu ada satu niatan untuk memaklumi apa yang menjadi pilihan orang lain. Ketika itu berhubungan dengan maudhu, kita tidak lagi disibukkan dan berkutat pada masalah maudhu. Maudhu, sekali lagi, maudhu adalah yang dikenai hukumnya, merupakan satu usaha para muqallid seperti kita ini untuk diberi keleluasaan untuk menentukan apa? Menentukan maudhu. Maka ketika orang mengatakan bahwa dahulukan akhlak di atas fikih, konsep tersebut bertentangan dengan ajaran Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam, jelas itu salah besar. Kesalahan di dalam memahami dahulukan di atas fikih. Tapi saya melihat dalam kehidupan kita sehari-hari atau dalam masyarakat kita sehubungan dengan konsep ini, banyak orang-orang yang sebenarnya malas untuk membaca, malas untuk mempelajari sebenarnya apa yang ingin disampaikan oleh Allah yarham. Dan annasu a'da'u ma jahilu. Manusia itu akan selalu memusuhi apa yang tidak dia ketahui. Selalu seperti itu. Manusia memusuhi segala sesuatu yang tidak dia ketahui. Kalau kita dulu zaman kita sekolah misalkan, kalau kita tidak suka pelajaran matematika, kadangkala kita bolos. Kita bolos. Karena memang sesuatu yang tidak diketahui itu selalu menjadi musuh pada awalnya. Hanya apakah kemudian kita mampu merubah paradigma itu bahwa sesuatu yang tidak diketahui itu akan menjadi kawan ketika kita mengenalnya. Tak kenal maka tak sayang. Ini yang terjadi sehingga muncul pandangan mengenai dahulukan akhlak di atas fikih sebagai konsep yang baru dalam artian nyeleneh ya, kalau orang Jawa bilang nyeleneh. Sebenarnya tidak. Dan itulah yang diperintahkan Rasulullah SAW ketika mengutus sahabat, kemudian ada sesuatu yang tidak diketahui hukumnya, maka Rasul kemudian bersabda, dengan apa kamu beristihad? Nah, itu dalam hal maudhu. Hukumnya sudah jelas, pasti. Hanya saja identifikasi maudhu, menentukan maudhu ini termasuk yang layak untuk dihukumi. Haram, makruh, mubah, sunnah, wajib, dan lain sebagainya, itu terpulang kepada kita. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah saatnya kita membuka mata kita, membuka minda kita. Bagaimana Islam yang rahmatan lil alamin ini hanya bisa kita rasakan kerahmatannya, kasih sayangnya dengan kita memahami hakikat daripada syariat yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan tidak menghendaki kesulitan. Kalau kata Gusmus, Kiai Haji Mustafa Bisri, ini ada dua taukid. Yuridullah bikumul yusra. Itu sudah jelas sebenarnya. Allah menghendaki kemudahan, ditekankan lagi, wala yuridu bikumul usra. Dan Allah tidak menghendaki kesulitan atas kalian. Inna ma'al usri yusra. Kalau kata Kiai Miftah, inna ma'al usri yusra tidak seperti yang sering diterjemahkan oleh kebanyakan orang. Sesungguhnya di balik kesulitan ada kemudahan. Setelah kesulitan ada kemudahan. Padahal ayat mengatakan ma'a. Ma'a artinya bersamaan. Inna ma'al usri yusra. Apa maksudnya bahwasanya bersama kesulitan, bersama kesulitan ada kemudahan? Maksudnya adalah sulit dan mudah adalah bagaimana cara kita memahami syariat. Orang akan sangat dipersulit dengan berbagai macam syariat ketika ia memahami dari jalan yang sulit. Tapi syariat akan menjadi sesuatu yang memudahkan hidup kita ketika kita
memandangnya dari kacamata kemudahan. Kita sebenarnya yang mempersulit diri kita sendiri. Wa ma dhalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun. Mereka tidak mendolimi kami, tapi mereka mendolimi diri mereka sendiri. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah sebenarnya hakikat daripada konsep dahulukan akhlak di atas fikih. Kita menghias praktek fikih kita dengan akhlak. Kita memahami hakikat daripada syariat kita, dan insya Allah dengan ini kita akan mampu merasakan betapa Islam itu rahmatan lil alamin. Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah mencanangkan bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin, dan kemudian pada satu masyarakat Islam datang dan tidak dirasakan sebagai rahmatan lil alamin, maka ketahuilah ada yang salah dengan masyarakat itu atau dengan pemahaman masyarakat itu terhadap rahmatan lil alamin. Kalau kita sering melihat di kalangan saudara-saudara kita Ahlussunnah, al-alim man yandurul ummah bi'ainir rahmah. Bahwasanya seorang yang alim itu adalah yang selalu memandang umat dengan pandangan kasih sayang. Karena itulah hakikat daripada as-salam. Itulah hakikat daripada Islam, kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira tidak ada lagi yang bisa saya sampaikan sehubungan dengan masalah ini, tapi kalau boleh saya simpulkan bahwa kita harus mulai membenahi cara berpikir kita, memahami apa yang diinginkan oleh syariat. Alhamdulillah kita memiliki kajian khusus mengenai maqasid syariah. Itu sebenarnya kelanjutan daripada dahulukan akhlak di atas fikih. Kenapa? Karena dahulukan akhlak di atas fikih itu, muqallid itu dia diberikan wewenang untuk menentukan maudhu. Hanya saja kadang seringkali ini akan berbahaya penerapannya ketika muqallid menentukan asal-asalan. Maka kemudian dikajilah mengenai maqasid syariah yang memfasilitasi muqallid untuk menentukan maudhu'nya. Ada beberapa pertimbangan-pertimbangan untuk memilih maudhu' tertentu, untuk memilih objek tertentu. Ingat, hukumnya sudah jelas. Kita tidak ada ikhtilaf dalam hal hukum bahwasanya khamr itu haram. Semua sepakat seluruh kaum muslimin. Hanya saja identifikasi apakah ini khamr, apakah ini bukan khamr, itu muqallid yang menentukan. Maka untuk menjaga aktivitas memilah dan memilih di antara maudhu itu, maka kemudian kita mendapatkan satu cahaya, yaitu kajian maqasid syariah. Agar kita tidak asal-asalan di dalam mengadakan penimbangan, ya pertimbangan-pertimbangan ketika kita memilih maudhu itu. Itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan memberikan manfaat. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Ustadz Rahmat Hidayat yang telah memberikan tafsir tentang pemikiran Allahyarham tentang dahulukan akhlak di atas fikih, yang saya yakin bermanfaat untuk kita renungkan, kita ambil hikmahnya, dan kemudian kita laksanakan di bumi Indonesia ini. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Ustadz Rahmat.
Para pemirsa JRTV dimanapun pemirsa berada, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kita kedatangan dua narasumber. Yang pertama adalah berhubungan dengan dahuluan akhlak di atas fikih. Kemudian kita akan mengungkap tentang konsep pendidikan Allahyarham yang akan disampaikan oleh Ustadz Idrus. Ustadz Idrus menyoroti bahwa hasil pendidikan yang dituangkan, yang dikonsepkan oleh Allahyarham sangat membekas kepada dua putranya yang dititipkan. Apa itu yang kita bisa ambil dari konsep pendidikan yang diberikan oleh Allahyarham membekas kepada dua putranya? Mari kita simak penjelasan konsep Allahyarham tentang pendidikan yang akan disampaikan oleh Ustadz Idrus. Pemirsa, mari kita ikuti berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa habibi ilahal alamin Abul Qasim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas karunia-Nya sehingga pada kesempatan kali ini kita masih bisa bertemu dalam rangkaian acara Milad Ijabi 1 Juli 2022. Saya di sini mau berbicara berkaitan dengan bagaimana pemikiran tentang Allahyarham berkaitan dengan pendidikan. Kebetulan saya punya putra yang pertama dan kedua itu merupakan alumni SMUT, Sekolah Menengah Plus Mutahari. Waktu mengirimkan anak saya untuk berangkat sekolah, sebenarnya saya melihat Mutahari ini merupakan tidak bisa pisahkan satu kesatuan dari pemikiran Allahyarham Sajala tentang pendidikan. Beliau ini dalam pandangan saya bukan hanya merupakan tokoh-tokoh yang berkaitan dengan pendidikan, tapi juga mengimplementasikan ilmunya di dalam praktek. Jarang sekali ada pemikir-pemikir yang pemikirannya itu sekaligus diimplementasikan dalam praktek. Dan beliau membuktikan pemikirannya di bidang pendidikan itu dengan melahirkan Sekolah Menengah Plus Mutahari. Saya mungkin tidak akan berbicara pada sisi pemikiran beliau karena mungkin tidak mendalami. Saya hanya akan bercerita tentang bagaimana saya melihat dan punya pengalaman tentang ananda saya yang berdua ini ketika dia bersekolah di Mutahari. Selama ini saya pahami bahwa dalam perkembangan pendidikan itu, SMA itu menempati satu tahapan kehidupan yang kritikal pada setiap orang. Kalau SD, SMP, itu mungkin masih banyak membutuhkan sentuhan-sentuhan sosial, kasih sayang, di mana pembentukan karakter dan perilaku itu lebih dominan. Karena itu mengapa di dalam sistem pendidikan kita mengenal adanya wajib belajar 9 tahun, yaitu SD 6 tahun dan SMP 3 tahun. Akan tetapi SMA ini memiliki tempat yang khusus karena dia pada saat itulah cara berpikir anak itu dibentuk, diolah, dan menjadi dasar bagi setiap orang bagaimana dia berkembang setelah itu, terutama ketika dia masuk kuliah S1, S2 kalau memang ada rezeki untuk lanjut. Ya. Menurut saya keterlambatan atau kesalahan di dalam menangani
pada usia SMA itu akan berdampak jangka panjang berkaitan dengan kapasitas anak. Ya. Karena itu saya mengambil keputusan saat itu untuk mengirimkan anak saya untuk bersekolah di Semut dengan pertimbangan bahwa inilah sekolah yang dibangun dan didirikan oleh Allahyarham Ustaz Syazal dengan seluruh pengetahuan beliau bagaimana seharusnya pendidikan itu dilaksanakan. Saya tidak akan melihat dari sisi proses, tapi saya mencoba melihat dari sisi hasil. Karena kebetulan ini anak saya ini 2 setelah lulus dari Semut, kemudian melanjutkan kuliah kembali di Makassar. Nah, ada beberapa hal yang didapatkan dari sekolah umum Mutahari ini. Yang pertama, ya, alumni Mutahari ini memiliki kemampuan berkaitan dengan akses teknologi. Ya. Ini menjadi bekal penting terutama bagi generasi milenial 2000 ke atas ini, kemampuan untuk mengakses teknologi, kemudian mengakses literatur, email dan sebagainya, itu menjadi dasar yang sangat penting termasuk cloud apa semua. Ini sudah merupakan bagian dari keterampilan alumni Mutahari. Dan ini menjadi dasar penting setelah mereka, kelihatan sekali setelah mereka lulus, kemudian masuk kuliah, itu tidak memiliki kesulitan berkaitan dengan akses teknologi ini. Itu yang pertama saya lihat. Yang kedua, kelebihan dari yang saya dapatkan, yang bagaimana Allahyarham ini melihat pentingnya skill-skill yang harus dimiliki oleh alumni SMA. Ini kedua anak saya tidak punya masalah sama sekali berkaitan dengan bahasa Inggris. Dua-duanya ini mengakses teks-teks dalam bahasa Inggris itu dengan mudah, ya. Bahkan buku-buku teks anak saya itu rata-rata berbahasa Inggris. Kebetulan yang kedua itu dia kuliah di psikologi, sehingga teks-teks psikologi bahasa Inggris itu tidak mengalami kesulitan. Saya juga mengajar di Makassar itu, di kampus, mungkin saya tidak perlu sebut kampusnya. Pengetahuan bahasa Inggris pada rata-rata mahasiswa kampus S1 di Makassar itu masih menjadi pengetahuan yang cukup langka lah, kalau ada anak S1 yang memiliki pengetahuan bahasa Inggris dengan bagus bisa mengakses, ya. Tidak semua rata-rata untuk bisa memiliki kemampuan itu. Itu yang kedua. Jadi tadi berkaitan dengan IT, kemudian yang kedua dengan penguasaan bahasa Inggris, kemudian yang ketiga tentang kemampuan untuk melakukan pilihan kegiatan. Gitu. Saya melihat kedua ini anak saya itu jarang sekali mengikuti kegiatan-kegiatan yang sifatnya wasting time, ya. Melakukan kegiatan yang kadang-kadang nongkrong, menghabiskan waktu, tidak ada manfaat yang dilakukan, atau kumpul-kumpul di kafe yang tidak punya tujuan, ya. Selalu pilihan kegiatan itu yang dilakukan adalah bagaimana mencari kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Bahkan anak saya yang kedua itu banyak sekali terlibat pada kegiatan-kegiatan yang sifatnya keorganisasian untuk pengembangan diri. Misalkan ada organisasi Youth Asia, saya tidak tahu persis apa itu, tapi dia terlibat aktif di dalam kegiatan-kegiatan yang Ikatan Pemuda se-Asia Tenggara. Nah, itu keterampilan yang ketiga, dan itu menurut saya sangat-sangat penting sekali. Bagaimana itu akan mengarahkan dia untuk memanage kehidupan sehari-hari. Dan yang terpenting yang berikutnya, ya, itu yang berkaitan dengan alumni Semut, itu adalah bagaimana anak-anak ini memiliki akhlak, memiliki sopan santun, memiliki penghormatan kepada orang-orang yang lebih tua. Saya kira itu menjadi masalah yang cukup serius bagi anak-anak kita pada saat ini, terutama anak-anak milenial yang tidak mengalami pendidikan sebagaimana orang tuanya. Itu akhlak itu menjadi sangat penting.
Karena itu Semut Mutahari ini menjadi kalau tidak salah dia menjadi sekolah percontohan dari sekolah menengah umum berbasis akhlak. Ini bagaimana Allahu Yarham mengimplementasikan ilmunya berkaitan dengan mendidik anak-anak yang dia bisa menghadapi dunianya dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, tapi tidak meninggalkan akhlak-akhlak yang merupakan basis dari inti agama. Ya. Dan anak-anak ini juga aktif pada kegiatan-kegiatan keagamaan, kemudian bisa juga berpikiran terbuka. Gitu. Saya kira komponen-komponen keempat itu menunjukkan betapa komprehensifnya ini pemikiran Allahu Yarham berkaitan dengan pendidikan, dan beliau memulai membangun sumber daya manusia dalam bentuk pendidikan itu mengawalinya pada level SMU. Dan itu juga barangkali saya pahami kenapa SMU, karena memang SMU sebagaimana tadi yang saya sampaikan di awal, SMU itu merupakan titik kritis yang menjadi masa transisi dari anak-anak menuju kepada dewasa pertimbangan itu. Sehingga kalau keterlambatan di dalam memberikan bekal-bekal keterampilan baik kognitif maupun life skill kepada anak-anak itu akan berdampak sekali kepada keterlambatan di dalam perkembangan dirinya untuk masa-masa selanjutnya. Dan karena itulah saya merupakan sangat bersyukur sekali bagaimana anak-anak saya ini bisa belajar dengan baik di SMU Mutahari, SMU Plus Mutahari, dan kebetulan juga lokasi dari SMU Mutahari ini ada di Bandung. Sebagaimana kita ketahui bahwa jarak dari satu tempat ke pusat akses informasi itu tidak bisa dipungkiri berpengaruh sekali kepada kecepatan respon dan perkembangan pendidikan dan ilmu dari setiap tempat itu sendiri. Kenapa saya kirimkan ke Bandung? Ya karena Bandung itu dekat dengan pusat informasi, Bandung dengan pusat perkembangan, dan Bandung itu juga termasuk di mana letak kampus-kampus besar berada, sehingga update pengetahuan, update pendidikan yang berkaitan dengan perkembangan-perkembangan itu Bandung merupakan salah satu pusara di mana pengetahuan itu berkembang. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya tidak tahu apakah ini berbicara tentang, tapi lebih kepada testimoni saja. Bagaimana pentingnya memberikan dasar-dasar pengetahuan terutama pada level SMU, dan itu betul-betul diajarkan oleh Allahu Yarham Maha Guru, bukan hanya dalam bentuk pemikiran, tulisan, tapi juga beliau praktekkan dalam bentuk pendidikan SMU Plus Mutahari dengan seluruh kurikulumnya. Cukup sekian mungkin apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dua pemikiran Allah Yarham telah kita ikuti bersama. Kita ucapkan terima kasih yang setingginya kepada kedua narasumber yang telah memberikan tafsir yang saya yakin bisa bermanfaat untuk kita renungkan. Terima kasih yang setinggi-tingginya tentu kepada Allah Yarham yang telah memberikan konsep-konsep yang sangat bermanfaat. Para pemirsa, selamat, nanti kita akan bertemu kepada narasumber yang lain yang masih mengungkap tentang konsep pemikiran Allah Yarham yang begitu luas dan bermanfaat untuk kita ungkap bersama. Terima kasih. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.